Beri salam kepada Pak Guru. Selamat pagi. Kita akan masuk dalam pembukaan. Nanti tolong salah satu siswa pimpin kita dalam doa. Teman-teman, Pak Guru sudah kami memulai pelajaran kami. Kami akan berdoa menulis. Kami akan memulai pelajaran kami. Semoga Tuhan memberkati kalian dari awal hingga pertengahan hingga akhir. Semoga Tuhan memberkati kalian. Silakan duduk. Ya, Guru akan masuk dalam absen. Semua hadir? Oke, semua hadir. Jadi kita akan masuk dalam materi pembelajaran kita. Kita akan masuk dalam materi pembelajaran kita. Minggu kemarin masih ingat materinya? Masih. Ya, apa saja? Pengampunan Mengampuni dosa orang-orang ya. Oke. Ya, hari ini kita akan belajar tentang materi tentang pertobatan. Jadi bab 4 itu berbicara tentang dosa dan pertobatan. Dosa dan pertobatan itu terdapat ayat Alkitab yaitu di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah tujuan itu peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian tentang dosa dan apa arti pertobatan. Terus yang kedua itu menganalisis berbagai ciri-ciri dosa, jenis-jenis dosa dan pertobatan. Dan yang ketiga itu mengklasifikasi makna pertobatan, ciri-ciri dan tanda-tanda pertobatan menurut Alkitab. Oke, kita masuk dalam pemahaman atau materi kita. Materi kita yaitu di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, yaitu dosa dan pertobatan ya. Itu 1 Yohanes 9 ayat 1 Yohanes 1 ayat 9 ya, yaitu tentang dosa dan pertobatan. Nah, pengertian dosa dan pertobatan. Dosa adalah tindakan atau perilaku yang melanggar hukum atau perintah Tuhan. Jadi dosa itu adalah tindakan atau perilaku melanggar ya, melanggar perintah Tuhan ya. Terus merusak hubungan antara manusia dengan Tuhan dan juga sesama manusia. Nah, akibat dari dosa itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu pelanggaran terhadap Tuhan. Jadi dosa adalah tindakan yang melanggar perintah-perintah Tuhan dan menunjukkan ketidaktaatan kepada Tuhan. Jadi manusia melakukan pelanggaran, akhirnya hubungan antara Tuhan dengan manusia itu terputus.
terputus ya. Terus yang kedua, kerusakan hubungan. Kerusakan itu ketika manusia kita ini berbuat kesalahan, akhirnya kita punya keinginan baik dengan Tuhan itu dengan sendirinya terputus. Terus yang itu kita bisa lihat dalam Roma 3 ayat 9, terus Roma 6 pasal 6 ayat 12, terus Roma 11 ayat 32. Jadi itu nanti bisa kita baca-baca di dalam ya. Terus ketidaktaatan. Jadi dosa juga membuat manusia kita ini tidak taat kepada aturan-aturan Tuhan. Jadi dosa itu akibat dari tidak taat. Karena membuat kesalahan, akhirnya keinginan daging itu selalu muncul dalam diri kita. Dan kita itu selalu muncul. Akhirnya dikatakan bahwa tidak taat kepada Tuhan. Terus yang berikut ciri-ciri dosa. Jadi ciri-ciri dosa itu ada beberapa bagian ya. Ciri-ciri dosa yaitu yang pertama itu merusak hubungan. Merusak hubungan. Jadi dosa merusak hubungan antara manusia dengan Tuhan dan sesama. Yang kedua itu mengakibatkan kematian rohani. Jadi dosa itu mengakibatkan kematian rohani. Jadi kematian itu ada dua bagian ya, secara fisik dan juga yang kedua itu secara rohani. Jadi yang fisik itu kita meninggal, kita mati, nah, itu yang disebut dengan fisik tubuh. Kalau meninggal secara rohani, itu kita punya kelakuan hidup. Kita punya kelakuan hidup. Kita punya cara kata-kata, kita punya pergaulan yang kurang bagus. Seperti itu yang disebut dengan kematian secara rohani. Itu kita bisa lihat dalam Roma pasal 3 ayat 23. Jadi maut, jadi mati, maut. Kata kuncinya itu adalah maut, berarti meninggal. Jadi mati secara rohani. Dan juga akibatnya juga akan mati secara fisik. Jadi contoh ya, kebiasaan kita, contoh orang yang selalu mabuk-mabuk, itu kan gangguan kematian rohani itu, tidak sadar toh. Karena orang tua, bapak mama di rumah kan biasa kasih jangan mabuk-mabuk anak-anak. Nanti kamu akan mengalami kecelakaan. Kecelakaan akibat dari kematian, secara fisik. Meninggal akibat. Tapi secara rohani kita punya hidup ini tidak baik. Mulai anak itu dihidup komplek itu orang nakal-nakal. Nah itu kebiasaan. Kalau dikatakan seperti itu. Nah itu ya disebut dengan kematian rohani. Yang berikut jenis-jenis dosa. Jadi jenis-jenis dosa yang pertama itu tadi perlu sudah katakan bahwa hubungan kita terputus. Terus yang berikut itu kematian secara rohani. Terus yang berikut adalah jenis-jenis dosa ini ada dua jenis dosa ya. Dosa dapat dikategorikan menjadi dua bagian, ada dua jenis. Yang pertama itu dosa asal. Jadi dosa asal itu kalian tahu? Tidak tahu. Dosa asal itu adalah dosa di mana Adam dan Hawa melakukan apa? Ya, dosa pelanggaran ya. Dong makan apa dulu? Buah apa? Ya, buah pengetahuan tentang apa? Iya, yang baik dan yang itu dosa asalnya. Yang disebut dengan dosa turunan. Dosa turunan ya. Sedangkan dosa asal itu dosa asal. Itu terdapat dalam Roma 5 pasal 5 ayat 12. Itu dosa asal ya, dosa turunan. Atau disebut dengan dosa turunan. Dari Adam Hawa punya dosa itu terbawa sampai dengan kita. Jadi jangan lupa, sejak kita dalam kandungan ibu kita,
dosa asal ini sudah ada. Dosa asal itu sudah ada sejak dalam kandungan ibu kita, ya tahu? Nah, itu yang disebut dengan dosa asal atau dosa turunan. Yang kedua itu dosa aktual. Dosa aktual itu ketika kita sudah dilahirkan, kita sudah besar seperti kalian sekarang ini, baru mengalami namanya dosa aktual. Artinya dosa yang setiap kali kita berbuat. Mulai dari apa? Mati. Ya, contohnya maki. Ya, melawan orang tua. Terus apa lagi? Pukul teman. Itu lagi ya, betul. Pukul teman. Terus apa lagi? Ya, ya, menghina teman. Kau tidak baik, jadi kau jangan bergaul dengan saya. Itu dosa. Iya. Apalagi kita bunuh teman sampai darah. Itu sudah masuk dalam pembunuhan. Jadi dosa aktual itu dosa yang sebenarnya kita lakukan dalam kehidupan kita. Mulai dari kata-kata kita, yang tadi ya kamu sudah bilang bahwa maki-maki itu, menghina teman, ejek teman. Nah itu mulai dari kata-kata. Terus apa lagi? Apa ini? Pikiran juga itu dosa. Ya, pikiran kotor, betul. Pikiran kotor. Jadi pikiran kotor itu juga disebut dengan pikiran dalam pikiran kita. Kita tidak berbicara, tapi kita ini berpikir. Itu sudah melakukan dosa. Jadi macam misalnya begini, kita jalan ini ada buah pinang bagus ini, yang suka makan pinang ya. Kita hanya berpikir saja sudah dosa. Apalagi kita mengambil. Apalagi kita mengambil, itu namanya dosa. Itu pikiran saja. Misalnya, aduh saya punya rumah coba begini kan, kenapa saya punya rumah itu jelek-jelek kan? Berpikir saja itu sudah namanya dosa. Itu berpikir ya. Jadi kata-kata berdosa, berpikir saja kita berdosa. Apalagi kita berbuat atau kita melakukan. Kita ambil itu sudah namanya dosa. Jadi jenis-jenis dosa ada dua bagian ya. Yang pertama apa? Ya, dosa apa? Dosa asal. Yang kedua dosa aktual atau dosa yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita. Misalnya orang tua sudah nasihat bagus-bagus di rumah, di luar dari rumah kita melakukan kesalahan. Itu masuk dalam dosa aktual. Dosa aktual itu yang sering kita lakukan. Itu kita bisa lihat dalam Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Jadi itu mulai dari mabuk-mabukan, persinahan, judi-judian. Nah, itu masuk dalam kategori dosa. Masuk dalam kategori dosa. Jadi mabuk-mabuk itu dosa. Judi-judi, rolek, itu masuk dalam kategori dosa. Ya tak? Di sini ada tak? Tidak ya? Ya, tidak ya. Pak Guru yakin bahwa kalian ini anak baik. Tidak mungkin lakukan itu ya? Oke. Itu kita sudah itu mengenai dosa. Jadi yang berikut, poin yang berikut itu tentang pertobatan. Jadi kita sudah lakukan pelanggaran-pelanggaran itu, akhirnya kita dianggap bahwa orang berdosa. Kita adalah orang-orang berdosa yang harus dihukum. Harus dihukum, ya tahu? Iya, harus dihukum. Tapi ada yang bisa menolong kita, siapa namanya? Tuhan Yesus ya. Dia buat apa? Ya? Dia menolong kita dengan cara apa? Ada yang tahu?
Ya, John bilang itu menurut firman Alkitab ya. Oke, yang lain apa? Ada yang masih ingat? Berdoa. Oke. Yang lain? Yang lain? Tidak ada. Ya, jadi Tuhan Yesus mengapa? Tuhan Yesus lakukan dengan cara mengorbankan dirinya. Gantung, dia digantung di atas salib. Darahnya itu mengalir untuk menghapuskan dosa. Jadi kita tidak sanggup toh, tapi Tuhan yang sanggup mengampuni kita dengan caranya Tuhan. Oke. Akhirnya kita masuk dalam pertobatan. Jadi kita sudah diselamatkan, maka kita siap untuk harus bertobat. Bertobat berarti harus mengalami pembaharuan. Nah, pertobatan adalah proses perubahan hati, pikiran yang sungguh-sungguh untuk meninggalkan dosa dan hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan Yesus. Jadi, pertobatan melibatkan kesadaran akan dosa, komitmen untuk meninggalkan dosa, dan hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Itu pengertian dari dosa ya, pertobatan. Menurut Alkitab, penjelasan bahwa bertobat berarti berbalik. Jadi, berbalik secara apa ini? Secara utuh atau total. Utuh atau total ya. Jadi kita berbalik, bertobat berarti kita berbalik arah dengan sungguh-sungguh, bukan setengah-setengah tidak, dengan hati yang sungguh-sungguh. Jadi berbalik secara total dari perbuatan lama kita melawan kehendak Allah ke hidup baru, yaitu menurut kehendak Allah. Itu kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 20. Ayat 20 ya. Terus bertobat artinya mengubah sikap dan gaya hidup kita yang tadinya tidak baik, tidak mengimani, sekarang kita mengimani kepada Tuhan. Itu pertobatan. Aspek-aspek pertobatan ya. Aspek-aspek pertobatan, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama itu kesadaran akan dosa kita, pelanggaran kita. Jadi kita sudah lakukan pelanggaran tahun belakangan ini. Kita harus bersadar. Kita harus selalu bersadar akan diri kita. Terus kita menyadari kita bahwa memang kita adalah orang-orang berdosa. Dan saya tidak mau lagi itu seperti yang dulu-dulu. Saya harus diubahkan oleh iman. Itu harus disadarkan ya. Yang kedua itu penyesalan yang tulus. Jadi orang yang bertobat harus menyesali diri dengan sungguh-sungguh. Harus menyesali diri dengan sungguh-sungguh. Terus harus ada pengakuan dosa. Jadi harus mengaku. Jadi macam misalnya begini, di rumah kalau bapak atau mama suruh, Victor, kau pergi ambil atau pergi beli sayur, misalnya tak, Victor bergas pakai motor, sampai di pasar beli sayur dengan ikan atau ayam begitu beli, bawa datang uang sisanya harus dikembalikan sama siapa? Orang tua, ya tak? Harus kembalikan, jangan kau ambil. Kalau kau ambil maka disebut dengan harus kita kembalikan supaya orang tua jangan lihat, oh ini Victor dia sudah jujur ini. Ya tak? Dia jujur berarti tanda bahwa siswa atau anak itu mengalami pertobatan. Kalau dulu-dulu tidak seperti itu tak? Dikasih uang pergi beli sayur, uang sisa langsung masuk. Pulang ke rumah mama tanya, baru uang sisa mana? Satu kasih hari-hari.
Tapi kenyataannya adalah bukan kasih adik-adik, tapi kenyataan kamu sendiri yang ambil untuk keperluan pribadi. Nah itu seperti dia. Jadi kalau sudah bertobat ya harus jujur orang tua, jangan tipu-tipu. Itu salah satu ciri-ciri orang yang bertobat, harus jujur. Terus yang berikut makna dosa, makna pertobatan ya. Pertobatan memiliki makna yang penting dalam kehidupan Kristen atau kita sebagai orang Kristen. Yang pertama, kita mengembalikan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kita mengembalikan hubungan kita dengan Tuhan. Dan kedua, kita meninggalkan dosa. Yang kedua itu kita harus meninggalkan dosa. Dan ketiga itu kita mengalami perubahan hidup. Misalnya saya kasih contoh. Kamu punya pakaian ini putih-putih bagus toh? Coba kalian pakai sampai dengan 1 minggu. Apa yang terjadi? Kotor. Pakaian putih di SMP yang kamu ada pakai sekarang. Kalau kita tidak pernah cuci, kita pakai selama 1 minggu ini. Tidak ada ganti-ganti, tidak ganti-ganti, kita pakai terus saja. Mau di rumah, mau ke pasar, kamu ini pakai itu saja. Apa yang terjadi? Bau, apalagi kotor. Ya. Kalau kita dekat teman, bau sangat tidak baik, ya toh? Coba, tapi coba kamu cuci. Cuci dia bersih. Baru kamu pakai pada jalan. Rasanya apa? Bagus. Dari jauh dia oke bersih. Nah itu sama dengan kehidupan kita. Jadi kalau kita pakai baju terus tapi kita pakai sampai dengan itu, akhirnya kotor. Seperti itu. Kalau kita sudah cuci bersih, kalau kita pakai rasanya badan terasa segar. Apalagi kita pakai wangi-wangi lagi, pakai molto lagi. Cuci pakai sabun benzo, habis itu kita pakai molto, rendam selesai jemur, baju harum. Itu sama dengan kita punya diri kita ini. Jadi kalau kita sudah berdosa, kita sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran itu, kita harus berubah. Kita harus mengaku diri kita di hadapan Tuhan. Kita harus sadar dan kita harus berubah. Dan orang lain akan melihat kita bahwa anak ini dia sudah berubah. Kemarin-kemarin dia selalu nakal-nakal. Sekarang itu dia tidak nakal-nakal lagi, tapi dia sudah menjadi anak yang sopan, rajin sembahyang. Begitu ya. Oke, berikut. Tanda-tanda pertobatan. Tanda-tanda pertobatan yang pertama itu ketaatan kepada Tuhan. Yang pertama itu harus taat kepada Tuhan ya, ketaatan. Jadi kita sudah bertobat, berarti kita harus taat, dengar Tuhan ya. Jadi di situ kalau disuruh datang ibadah, harus ibadah sekolah minggu di gereja atau pemuda harus ikut. Itu salah satu tanda bahwa orang yang bertobat. Begitu ya. Di sekolah juga. Di sini kan kita punya ibadah Sabtu kan ada usbu. Nah, harus ikut. Itu salah satu tanda bahwa anak itu atau siswa tersebut itu mengalami pertobatan, maka dia harus beribadah. Dia harus bersekutu dengan Tuhan bersama dengan teman-teman yang lain. Terus yang berikut, yang kedua itu buah-buah pertobatan ya. Buah-buah pertobatan itu kita bisa lihat dalam Galatia 5 Galatia pasal 5 ayat 22. Itu ada apa? Salah satunya apa? Ada yang masih ingat? Coba buka Alkitab. Ya. Galatia pasal 5 ayat 22.
22. Itu berbicara tentang buah-buah roh. Yang pertama itu apa? Ada masih ingat? Kasih. Ya, kasih. Yang kedua apa? Sukacita. Yang berikut apa? Damai. Iya, damai sejahtera. Jadi itu buah-buah roh. Orang yang bertobat itu harus memiliki itu. Bukan lagi marah-marah, bukan lagi benci-benci teman, tidak boleh. Bukan lagi ejek-ejek teman, tidak boleh. Gua ini terlalu nakal dan terlalu nakal dengan Tuhan. Tidak boleh begitu. Tapi yang ada itu kita merangkul teman. Kita punya kelebihan uang ya, kita berbagi kasih. Tahu? Yang kita sering lakukan ya. Terus kita harus berdamai. Sukacita. Begitu ya. Nah, jadi itu bisa dilihat dalam Galatia pasal 5 ayat 22. 23 itu ada. Itu buah-buah roh. Ya. Jadi itu yang harus kita lakukan ya sebagai siswa. Kita harus lakukan seperti itu ya. Kita yang sudah hidup dalam yang dulu-dulunya kita sudah hidup dalam nakal-nakal. Ya, mungkin kita harus berubah. Kita sebagai anak Tuhan toh atau anak apa ini? Anak Tuhan tidak? Anak Tuhan toh? Ya, kalau anak Tuhan berarti harus ada pertobatan, harus ada perubahan hidup. Harus ada perubahan hidup. Yang suka marah-marah misalnya harus memberikan senyum sama teman. Betul, harus memberikan senyum. Kawan, selamat pagi ya. Jadi di situ ada muncullah sukacita yang muncul, ya tak? Bukan lagi marah-marah teman. Kalau kemarin marah saja, hari ini sudah marah apa tidak? Yang begini ya. Kemarin kalau sudah marah biarlah. Nah, kita bilang bahwa jangan marah sampai dengan matahari terbenam. Kalau sudah kita sudah marah sampai matahari terbenam, maka di situ apa? Membunuh. Karena kita marah-marah orang kan? Itu sudah membunuh itu tidak boleh ya. Tapi yang ada itu harus kita berdamai. Bersalam. Kita harus mengasihi orang. Terus kita harus hidup dalam damai sejahtera. Begitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah mengerti? Sudah. Ada yang belum mengerti kah? Sudah. Aman? Mengerti? Oke, kalau sudah mengerti, mohon supaya harus kita melakukan. Ya toh? Kita harus melakukan dengan cara apa? Bertobat. Terus apa lagi? Kita harus beribadah ya. Hari Minggu itu harus beribadah. Harus bergaul ya teman-teman dan seiman. Ibadah sekolah minggu atau pemuda harus datang ke sana ya. Jangan jalan-jalan atau ini tidak boleh ya. Karena kita sudah mengalami pertobatan di dalam Tuhan ya. Oke, kita masuk dalam berikutnya itu. Kita masuk dalam diskusi kita. Pak Guru akan tulis pertanyaan di papan ya. Pak Guru akan tuliskan pertanyaan di papan, lalu kalian tulis dan kalian berdiskusi. Bisa toh?
diskusi. Habis itu kertas yang Pak Guru sudah bagikan itu kalian menulis. Baru kumpulkan sama Pak Guru. Itu disebut dengan kerja kelompok ya. Oke, yang pertama, kelompok pertama itu kerjakan definisi dosa. Dan pertobatan. Jadi di situ pertanyaan adalah jelaskan dengan kata-kata kalian sendiri apa itu dosa dan pertobatan. Jadi di sini jelaskan ya. Jelaskan dengan kata-kata apa itu dosa. Kelompok kedua itu sebutkan dan jelaskan ciri-ciri. Kelompok tiga
dosa berdasarkan informasi yang kamu dapatkan. Bisa toh? Ayo cepat. Yang ke kelompok berikut, kelompok 3 itu disebutkan dan jelaskan makna pertobatan dan tanda-tanda pertobatan sebagai orang Kristen yang bertobat. Bisa toh? Ya, kalian tulis di kertas yang bagus lokasi itu baru kumpulkan. Ya, tulis di kertas saja. Tulis di kertas yang bagus sudah kasihkan itu. Kamu disusun sedikit, tulis di kertas, para kamu hasil Pak Guru ya. Oke. Ya, kalian tulis saja. Tulis dalam kertas, baru kumpul ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Singkat-singkat saja. Ya, kalian tulis baru kumpulkan ya. Sudah? Kalau sudah kumpul. Kalau sudah selesai kumpulkan dalam Pak Guru ya. Kalau sudah selesai menjawab, kalian sudah diskusi toh. Jadi sekarang kamu sudah selesai menjawab, berarti kamu kumpulkan kertas yang Pak Guru sudah kasih itu kamu kumpulkan sama Pak Guru. Ya, pokoknya kamu diskusi dulu, diskusi sedikit-sedikit saja. Habis itu tulis-tulis, cepat sedikit. Kan Pak Guru sudah jelaskan tadi toh? Iya tidak? Iya. Jadi kalian diskusi. Sudah, oke. Kelompok 1 sudah. Kelompok berikut sudah. Kelompok 2. Ayo. Yang kelompok ini sudah. Ayo. So, kelompok 3 ya. Kelompok 2, kelompok 1, ayo. Sudah, di situ sudah. Ayo. Ayo, sudah. Ayo. Ya, sudah. Oke, baik. Mana? Oke. Oke. Sudah dong? Oke, ini sudah kerjakan. Terima kasih. Sekarang kita akan mengakhiri jam pembelajaran kita. Minggu berikut kita akan belajar mengenai pelajaran berikut ya. Itu tentang kita akan belajar tentang nilai-nilai Kristen. Jadi kita sebagai siswi kita akan belajar tentang nilai-nilai Kristen ya. Oke, sampai di sini jam pembelajaran kita. Kita akan mengakhiri dengan doa. Nanti doa penutup kegiatan kita di siang hari ini atau pagi. Nanti saya minta kepada ketua kelas yang pimpin kita doa singkat karena kita mengakhiri jam pembelajaran kita. Ayo. Teman-teman, sebelum kita
Kita akan bertemu lagi di minggu berikut. Selamat pagi.